Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di Talk Show Bincang hari ini, edisi hari Rabu 15 September 2021. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kita tidak pernah bosan untuk mengingatkan Anda untuk selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pemberitaan yang terhangat, di mana pada pagi hari ini kita akan berbincang mengenai babak baru kasus korupsi Posfin, di mana seperti yang kita ketahui ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan mantan direktur dan manajer keuangan dan akuntansi PT Posfin atas kasus tindak pidana korupsi yang sekurang-kurangnya ini merugikan keuangan negara sebesar 52,6 miliar. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Dodi Ghazali Emil SH selaku Kasipenkum Kejati Jawa Barat. Tapi sebelum kita berbincang dengan Bapak Dodi, kita mau mengingatkan Anda, pemirsa Sultan TV, untuk selalu update informasi Anda dengan follow Instagram kita di @sultantv dan juga berita Sultan TV, fanpage Facebook kita di Sultan TV, dan Anda juga bisa update informasi dengan mengunjungi kanal YouTube kita di Sultan TV. Dan pada pagi hari ini juga kita sudah bersama dengan Bapak Dodi Ghazali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Selamat kabarnya pada pagi pagi, hari ini Pak? Dian. Ya, Sehat, alhamdulillah. Ya, semangat. Alhamdulillah ya. Tetap aktivitasnya lancar-lancar saja nih Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih. COVID sudah makin melandai. Ya. Ya, kegiatan juga kita laksanakan dengan protokol kesehatan. Salam sehat untuk semuanya. Ya. Oke, siap. Dan pada pagi hari ini Pak, kita bakal ngebahas soal babak baru kasus korupsi Posfin nih Pak ya. Dan seperti yang sudah kita ungkapkan sebelumnya, ini memang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini sudah menahan mantan direktur dan juga manajer keuangan dan akuntansi dari PT Posfin itu sendiri. Dan Ya. mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Pak, seperti apa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini membongkar gitu ya adanya dugaan kasus korupsi di PT Posfin sebelumnya nih Pak. Dan mungkin ini bisa diberitahu juga awal mulanya mulai dari kapan? Ya, jadi sebelumnya kami luruskan sedikit ya. Oke. Ini adalah yang ditahan kemarin itu adalah manajer keuangan dan akuntansi Oke, siap. PT Posfin. Hmm. Mantan manajer keuangan dan akuntansi PT Posfin, saudara RDC ya Iya. inisialnya, eh, memang sudah tidak di PT Posfin lagi. Saudara RDC ini bekerja medio tahun 2018 hingga 2020, Iya. kalau kami tidak salah. Kemudian kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini sudah dilakukan dari awal-awal tahun 2021. Iya. Kemudian sudah di September ini merupakan setelah kita penyidikan itu sejak bulan kalau tidak salah Juli ya, penyidikan umum, Iya. kita masuk ke penetapan tersangka pada kemarin 14 September 2021. Ini adalah salah satu gebrakan dari Bapak Kajati yang baru, Iya. Bapak Dr. Asep Nana Mulyana, Hmm. yang kalau dihitung dari masa kerja ya baru sebulan ya beliau di sini. Alhamdulillah kita sudah bisa melakukan kegiatan yang lebih ya. Dalam Pitsus ini kita bisa melaksanakan penahanan terhadap tersangka RDC yang merupakan mantan manajer keuangan dan akuntansi PT Posfin. Ya. Kemudian kalau misalnya dimulai pemeriksaan ini adalah memang dari awal tahun ya, kita sudah ada laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan keuangan di PT Posfin ini.
Dan memang setelah kita telusuri, mulai dari penyelidikan, ada penyidikan hingga ditetapkannya tersangka, ya praktis dalam beberapa bulan, dan memang sempat terkendala ya, siapapun akan terkendala ketika pandemi COVID-19 Benar. meningkat gitu. Cuman alhamdulillah ini sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan gitu, Mas Bian. Oke, nah kalau berbicara mengenai tadi penyelidikannya sudah sempat dilakukan dari bulan Juli sebelumnya gitu ya, berarti ada beberapa bulan waktu berselang. Nah ini seperti apa nih kronologi kasusnya sampai penahanan tersangkanya ini nih Pak? Ya, memang kronologinya pertama ada laporan dari masyarakat, Iya, ya, laporan masyarakat dan terkait bahwa ada informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan uang negara iya, di PT Posfin. PT Posfin ini adalah anak perusahaan dari PT Pos Indonesia, iya. ya. Kemudian kita telusuri, ada laporan keuangannya, kita coba lacak lagi bahwa banyak dugaan-dugaan penyimpangan yang dilakukan. Setidaknya potensi kerugian yang disampaikan oleh Bapak Aspitsus kemarin itu mencapai 52.612 miliar rupiah. Jadi itu yang sudah kita telusuri. Nah, saudara RDC ini adalah mantan manajer di keuangan dan akuntansi. Kemudian salah satu yang harus bertanggung jawab itu adalah direkturnya. Direkturnya itu inisialnya saudara S, namun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Oke. Sudah meninggal dunia. Jadi ada saudara RDC ini yang setidaknya yang mengetahui kasus ini, kemana saja uang sebesar 62 miliar ini. Apakah nanti akan berkembang lebih banyak lagi uang dari PT Pos Fin ini yang diduga diselewengkan? Itu kita lihat dari hasil penyidikan nanti, dan mudah-mudahan kita berharap ini bisa berjalan lancar. Dan yang saya dengarkan informasi kemarin bahwa ini masih akan berkembang, akan dikembangkan, masih kalau tidak salah itu masih banyak yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, terkait keuangan dari PT Pos Fin ini, ya. Dan juga penyidik, dalam hal ini penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan menerapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian negara, potensi kerugian negara yang sudah ditimbulkan dari pidana pokoknya ini adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh RDC dan kawan-kawan ini. Demikian, Mas. Oke, nah kalau tadi sempat disinggung soal kerugian keuangan negara, nah adakah kerugian lainnya nih Pak yang dialami dari PT Posfin itu sendiri akibat kasus ini? Ya, ya kalau yang jelas nama baik tentu menjadi bermasalah ya. Iya. Cuman kalau dari informasi yang kami dengar saat ini manajemen dari perusahaan itu pun sudah baru. Ya mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik, dan tentunya kita tidak mengharapkan ada kerugian-kerugian lain yang lebih besar. Ya. Karena apa? Yang dilakukan oleh saudara S selaku direktur PT Posfin saat itu dan saudara RDC selaku manajer keuangan dan akuntansi itu memang jelas-jelas melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat merugikan keuangan negara. Salah satu contohnya kan misalnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Aspitsus kemarin, ada pembayaran premi sertifikat jaminan pembayaran di PT Caraka Mulia dan PT Berdikari Insurance. Ada dugaan markup, ya, penggelembungan pembayaran premi jaminan pembayaran kepada PT Berdikari Insurance melalui broker PT Caraka Mulia. Itu dugaan kerugiannya itu mencapai 2.812.2
Rp12.800.000. Kemudian yang kedua itu adalah pengadaan alat soil monitoring dan peremajaan lahan. Kalau dalam keterangannya menyatakan itu adalah proyek dari Kementan yang disubkontrakkan kepada PT Pos Finansial Indonesia. Padahal ternyata proyek itu adalah fiktif, ya. Dugaan kerugian yang terjadi di proyek tersebut dalam kurun waktu yang sudah dilakukan itu sebesar 19.319.400.000 rupiah. Kemudian penggunaan dana Pos Finansial Indonesia untuk pembelian saham, mengakuisisi PT Pelangi Indodata dan PT Lateria Guna Prestasi, malah dengan menggunakan nama lain, nomini atas nama Dian Agustini dan Bugi Gunawan Tribuana, itu sebesar 17 miliar. Kemudian penggunaan dana Pos Finansial Indonesia untuk kepentingan pribadi. Jadi Mas Bian ini digunakan untuk kepentingan pribadi, direkturnya saat itu Saudara S, untuk kalau tidak salah kami ini untuk salah satunya untuk membayar hutang dan untuk diberikan kepada kerabatnya. Itu mencapai 4.280.000.000 rupiah. Kemudian yang terakhir ada pembiayaan back to back di Bank Mega Syariah yang ternyata digunakan untuk menebus sertifikat rumah pribadi direkturnya saat itu yang sekarang sudah almarhum Saudara S selaku Direktur PT Posfin kepada PT Maybank sebesar 9.200.000.000. Jadi sangat jelas di sini dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Yang mudah-mudahan kerugian-kerugian ini kami berkomitmen dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, khususnya bidang pidana khusus, berupaya sekuat tenaga untuk mengembalikan kerugian negara ini. Salah satunya dengan pertama ada Undang-Undang Tipikor, kemudian dan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Demikian. Oke, nah kalau tadi sempat disinggung juga kalau tersangka ini menggunakan dana PT Pos Financial Indonesia untuk pembelian saham PT Pelangi Indodata dan PT Lateria Guna Prestasi menggunakan nama orang lain. Nah ini dari nama yang digunakan ini apakah nama fiktif atau nama orang lain yang sebenarnya sosoknya ada nih Pak? Ya, sebenarnya itu kan memang sudah di bagian dari pemeriksaan ya di BAP. Kami tentu tidak bisa sampaikan secara gamblang di sini. Namun hal itu akan kita telusuri. Namanya itu apa, siapa dan sebagainya. Tentu nantinya kita bisa ikuti bersama di persidangan. Itu akan terbuka dan akan dikembangkan. Seperti disampaikan oleh Bapak Spitsus dan Kasih Penyidikan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ini masih akan dikembangkan. Ya. Langkah awal kita sudah melakukan penahanan karena memang salah satu tokoh sentralnya itu adalah mantan manajer keuangan dan investasi dan akuntansi di PT Posfin ini yang ya saat ini ya kalau direkturnya kan sudah meninggal dunia dan ya RDC ini sudah ditahan sekarang. Itu Mas. Oke. Nah, kalau diberitakan nih Pak, kalau pada bulan April sebelumnya, ini Kejati Jabar sempat menyelidiki dan menggeledah kantor PT Posfin, dan dari penggeledahan ini apa nih yang didapatkan dari Kejati Jabar nih Pak? Ketika melakukan penggeledahan, penyidik itu mendapatkan ya ada beberapa dokumen ya. Kalau dari informasi yang diberikan kepada kami, penyidik sudah melakukan penyitaan itu terhadap 121 dokumen atau surat-surat terkait dengan perkara ini, kemudian ada 3 unit barang elektronik. Itu yang didapatkan oleh penyidik sampai saat ini, sudah dilakukan penyitaan. Oke, nah kalau ini kan tadi sempat disinggung juga kalau prosesnya ini lumayan cukup terkendala nih, dan apa nih yang membuat proses pengungkapan dari kasus ini berlangsung lumayan cukup lama hingga akhirnya kemarin ini baru ada proses penahanan nih Pak? Ya sebenarnya kalau untuk pengungkapan ini, kalau menurut hemat kami, kita sudah bisa melakukan ini dalam kurun waktu yang
ya kalau kita penggeledahannya April, Mei, Iya. Juni, Juli, Agustus, September ya. 6 sampai 7 bulan dengan kondisi tengah pandemi ini, itu menurut kami itu adalah suatu langkah yang bagus ya. Iya. Karena ya kita tahu kan kita sempat mengalami tingginya pandemi kurun waktu Juli ya, Juli, Agustus, pertengahan, dan memang kalau tidak salah saya informasinya saudara RDC ini sempat isolasi mandiri juga Oke. karena positif COVID. Jadi memang ya kalau memang masalah kesehatan itu kan masalah utama ya. Benar. Yang jelas ketika seorang diperiksa dia harus dalam keadaan sehat. Dan juga di pandemi ini kita tidak berharap suatu pertemuan, apalagi misalnya kegiatan pemeriksaan itu menyebabkan terganggunya kesehatan baik orang yang diperiksa maupun orang yang melakukan pemeriksaan. Jadi salah satunya kendalanya itu, tapi kami yakin kita tetap akan bisa menyelesaikannya ini dengan baik, dengan komitmen untuk menegakkan hukum di Jawa Barat ini. Demikian, Mas. Oke. Berarti sejauh ini memang kendalanya tidak jauh dari karena permasalahan pandemi ya Pak ya? Ya, Oke. salah satunya. Salah Ya. satunya. Dan kalau dari pihak PT Posfinnya ini apakah memberikan kontribusi juga gitu untuk melancarkan proses pengungkapannya? Ya, dari informasi media yang kami baca, yang PT Posfin sekarang juga mendukung ya, maksudnya Iya. untuk mendukung kelancaran dari pengungkapan kasus ini, ya. Dan itu dari informasi beberapa media yang saya baca. Iya. Dan mudah-mudahan memang ini akan didukung untuk bisa mengungkap perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seterang-terangnya. Itu, Mas Bian. Oke, siap. Nanti bakal kita lanjutkan lagi nih Pak, perbincangan kita pada pagi hari ini terkait babak baru kasus korupsi Posfin. Tapi sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita bersama Bapak Dodi Ghazali Emil SH, selaku Kasipenkum Kajati Jawa Barat, pemirsa Sultan TV kita mau tetap mengajak Anda untuk yang mau bertanya-tanya terkait perbincangan kita pada pagi hari ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda ke kolom live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Nanti pada segmen ketiga akan kita bacakan pertanyaan Anda yang masuk, dan kita akan kembali lagi nanti berbincang-bincang bersama Bapak Dodi Ghazali Emil SH selaku Kasipenkum Kajati Jawa Barat untuk membahas babak baru kasus korupsi Posfin. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Bapak Dodi Ghazali Emil, SH selaku Kasipenkum Kejati Jawa Barat. Dan kita masih membahas tentang babak baru kasus korupsi Posfin. Dan kita masih mengingatkan Anda, pemirsa Sultan TV, untuk selalu update informasi kita di sosial media kita, dan yang pastinya Sultan TV sudah bisa disaksikan melalui TV satelit Nin Media dengan channel 65, dan kita masih mengingatkan untuk Anda yang mau bertanya-tanya terkait pembicaraan kita pada pagi hari ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan masih bersama kita pada pagi hari ini Bapak Dodi Ghazali Emil SH selaku Kasipenkum Kejati Jawa Barat, dan kita masih membahas tentang babak baru kasus korupsi Posfin. Dan kalau tadi sebelumnya sudah sempat diceritakan juga soal kronologi dari pengungkapan kasus ini, dan tadi juga sempat diceritakan tentang kesulitan yang dialami dari Kejati Jawa Barat. Ini tidak jauh karena permasalahan pandemi COVID-19. Dan terkait kasus ini nih Pak, mungkin pasal apa nih yang disangkakan terhadap tersangka nih? Ya, pasal yang disangkakan kepada tersangka RDC ini adalah pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Itu pasal yang disampaikan di dasar melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Oke. Nah, kalau untuk sanksinya seperti apa nih Pak yang akan dijatuhkan kepada tersangka ini? Ya, ancaman hukumannya berat. Untuk ancamannya itu bisa kalau kita tidak salah itu bisa 20 tahun ya. Dan bisa sampai 20 tahun itu di ancamannya. Oke. Nah, kalau untuk tersangka sendiri apakah akan ada penyelidikan lebih lanjut nih Pak? Kalau tersangka ini kan sudah masuk penyidikan, Mas. Oke. Mereka sudah dipenyidikan, sudah ditahan. Tentu ya kita akan lakukan pemeriksaan, kita akan kembangkan informasi-informasi yang ada dari tersangka ini. Ya tentunya kita berharap ya ada informasi-informasi baru yang signifikan, di mana kita kuncinya adalah selain kita untuk melakukan penindakan, menerapkan hukuman, kita juga harus berupaya sekuat tenaga untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, gitu loh. Ya, demikian Mas. Oke. Nah, kalau untuk pemeriksaan lebih lanjut ini untuk mengetahui hal apa lagi nih Pak? Ya tentu kita akan melakukan pemeriksaan untuk bisa mengetahui siapa lagi para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari perkara ini, kemudian digunakan untuk apa saja ya kita terhadap uang-uang yang telah digunakan tersebut. Kita berharap tentunya sekali lagi saya sampaikan kita bisa mengembalikan kerugian negara tersebut. Oke. Dan kalau sejauh ini apakah sudah ada nih terduga tersangka baru yang mungkin akan diperiksa juga nih dari Kejati Jawa Barat? Sementara ini masih dalam penyidikan ya, masih dalam pengembangan. Dari informasi yang kami dapat dari kasih penyidikan kemarin ini masih akan dikembangkan. Tentunya kita berharap, kita berdoa bersama, kita bisa kita bisa menyelesaikan perkara ini dengan baik. Tentunya dengan para pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan uang yang cukup besar ini, 52.600.000.000 ini, dan mereka bisa bertanggung jawabkan dan dikembalikan kepada negara. Oke.
Nah, kalau diberitakan juga nih Pak, tersangka ini kan dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan selama 20 hari ke depan. Nah, ini untuk melaksanakan proses apa nih Pak, kalau boleh diceritakan? Ya, kalau penahanan memang dilakukan ya seperti proses penyidikan pada umumnya. Iya, Kita ya sesuai pasal pasal 21 dikhawatirkan melarikan diri, iya. mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti. Nah, jadi ya kita lakukan penahanan seperti yang merupakan apa namanya yang disampaikan oleh penyidik waktu itu. Ya. Oke. Dan Hmm. kalau untuk setelah 20 hari penahanan ini proses apa lagi nih yang akan dilakukan terhadap tersangka? Ya setelah 20 hari penahanan bisa diperpanjang Iya, ya hingga bisa diperpanjang kemudian hingga proses pemberkasan selesai ya. iya. Tentu penyidik juga akan mempertimbangkan waktu untuk melakukan penahanan ini dan berharap proses pemberkasan bisa cepat selesai, perkara ini segera dilimpah kepada penuntut umum ya, dan penuntut umum juga akan melimpahkannya itu kepada Pengadilan Tipikor Bandung sehingga bisa dilaksanakan penuntutan di sana. Oke. Nah, kalau sejauh ini selain PT Posfin, ini apakah ada perusahaan lain yang juga terlibat dan akan diperiksa atau sudah diperiksa oleh Kejati Jawa Barat? Kalau dari informasi yang disampaikan kepada kami, Mm-mm. ya perusahaan-perusahaan yang sudah diperiksa tentu ada, karena memang ada beberapa uang seperti saya sampaikan di awal Iya, yang disetorkan ke perusahaan-perusahaan lain. Kita akan melihat itu apakah ada keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut ya, iya, perlu dimintai keterangannya. Seperti ada apa namanya misalnya pembiayaan pinjaman back to back ya kepada bank eh, Mega Syariah ya untuk kepentingan pribadi PT Posfin saudara S ya yang merupakan direktur PT Posfin saat itu, di mana dia itu bisa mencairkan sampai 9 miliar 200 juta. Kemudian para pihak yang di mana waktu itu saudara S selaku direktur membayar hutang pribadinya, iya, ya kan? Hutang pribadi kemudian diberikan kepada para pihak yang tidak berhak, iya. itu kan mencapai 4 miliar 280 juta, ya. Kemudian ada lagi untuk pembelian saham, akuisisi, dalam hal ini di PT Pelangi Indodata dan PT Lateria Guna Prestasi, itu mencapai 17 miliar. Iya. Ya, tentu perlu kita tanyakan apa yang terjadi sehingga ada uang dari PT Posfin itu ke sana. Kemudian dengan ada kerjasama antara PT Posfin dengan eh, dalam proyek pengerjaan alat soil monitoring dan peremajaan yang ternyata proyek itu fiktif, Iya. tidak ada. Itu malah ada uang sebesar 19 miliar 300 juta lebih. Oke. Nah, tentu yang seperti itu kita telusuri. Saya berkeyakinan ya penyidik sudah meminta keterangan dan tentu nantinya kita akan melihat siapa lagi yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini. Demikian, Mas Bian. Oke. Dari uang-uang yang tadi sempat disampaikan, ini dari hasil penelusuran, ini diketahui atau belum nih Pak? Uang ini mengalir kemana nih Pak? Ya, uang itu kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi digunakan untuk beberapa hal tersebut ya. Oke. Sehingga mencapai 52 miliar kan sudah saya sampaikan Oke, tadi ada siap. 5 item Mm-mm. ya 52 miliar 612 juta 200 ribu rupiah ya. Kita akan melihat ya kondisinya seperti itu ya mengalirnya ke sana gitu loh Berarti semua ya. uangnya digunakan juga nih Pak ya? Jadi tidak ada uang yang masuk ke rekening atau mungkin digelapkan atau seperti apa gitu? Ya jadi maksudnya digunakan apa? Kalau Eh, itu kan memang digunakan mm,
Tidak semestinya ya, misalnya Oh, masa oke. dia mau gunakan untuk kepentingan pribadinya ya, Mm-mm. pribadi saudara S ya untuk membayar hutang kalau tidak salah ya, kemudian diserahkan ke beberapa orang itu adalah uang perusahaan gitu loh. Kecuali dia gunakan uang pribadinya untuk bayar hutang nggak apa-apa. Cuman ini kan dari dari uang PT Posfin dia gunakan untuk membayar hutang. Itu salah satu bentuk aliran uang. Oke. Kemudian misalnya dia gunakan untuk dalam hal ini proyek fiktif ya. Dia tidak melakukan, mungkin dia perusahaan ini mau investasi Iya. untuk memperbanyak penambahan pendapatannya diinvestasi di beberapa tempat, ternyata kegiatan itu tidak ada di Kementan. Iya. Sudah dicek tidak ada pengadaan alat soil monitoring dan peremajaan lahan, itu bahkan sampai 19 miliar ya. Kemudian ada untuk membeli saham ya, membeli saham sampai 17 miliar. Nah, itu kan memang tidak diperbolehkan. Benar-benar. Ya. Oke. Nah, kalau untuk kerugian negara yang sudah dialami ini untuk mengembalikannya seperti apa nih upaya yang akan dilakukan? Ya, makanya kita salah satunya akan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ya, kita bisa mengembalikan ya aset-aset tersebut dengan undang-undang tersebut, dan kita akan ya semaksimal mungkin itu upaya kita. Cuman memang kita matangkan dulu pidana pokoknya ini. Kita nanti saya yakin tidak waktu berapa lama itu akan dilaksanakan juga TPPU-nya oleh penyidik di Pitsus Kejati Jabar. Oke. Dan kalau dari yang digambarkan ini akan selesai kapan nih Pak untuk kasus korupsi PT Posfin ini? Ya, kita berharap ya penyidik bisa segera merampungkan berkas. Ya. Ketika penyidik sudah berkeinginan untuk melakukan penahanan, kami yakin penyidik juga sudah punya waktu ya. Masing-masing waktu itu pasti sudah dipikirkan. Sebentar lagi mudah-mudahan berkasnya selesai. Berkas selesai diperiksa oleh penuntut umum untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan sehingga kita bisa melaksanakan persidangan. Demikian Mas Bian. Oke, siap. Dan akan kita lanjutkan lagi nanti Pak perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan di segmen 3 nanti akan coba kita bacakan beberapa pertanyaan masuk di kanal YouTube kita Pak ya. Dan pemirsa Sultan TV, untuk Anda yang mungkin masih pengen bertanya-tanya terkait perbincangan kita pada pagi hari ini terkait babak baru kasus korupsi Posfin, ini bisa langsung saja layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Bapak Dodi Ghazali Emil SH selaku Kasipenkum Kejati Jawa Barat terkait babak baru kasus korupsi Posfin. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini. Dengan lagu berikutnya berpacu dalam melodi. Melati dari Jayagiri. Melati dari Jayagiri. Betul sekali.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Di mana pada pagi hari ini kami masih berbincang bersama dengan Bapak Dodi Ghazali Emil SH selaku Kasipenkum Kejati Jawa Barat terkait babak baru kasus korupsi Posfin. Dan kita masih mengajak Anda untuk yang mau bertanya-tanya terkait perbincangan kita pada pagi hari ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV dan mungkin ini bisa dijawab nih sama Bapak Dodi. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi juga sudah dijawab juga dan mungkin bisa ceritakan lagi nih sama Pak Dodi, yaitu terkait kasus ini tersangka dijerat pasal apa dan berapa lama hukuman yang disangsikan kepada tersangka dan apakah denda dan sita kekayaan ini akan dilakukan. Mungkin bisa dijawab nih Pak. Ya, yang jelas pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya, paling singkat 4 tahun. Paling lama bisa sampai 20 tahun ya. Kemudian yang jelas tentunya saat ini penyidik masih bekerja, masih mengumpulkan data, berupaya keras agar bisa melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh tersangka ini atau para pihak lainnya yang ditengarai akan bertanggung jawab terhadap terhadap kegiatan dugaan tindak pidana korupsi ini. Demikian, Mas Bian. Oke. Dan pertanyaan lainnya nih Pak, ini ada yang menanyakan bagaimana dengan almarhum direktur itu? Apakah dibebankan kepada keluarga? Mungkin yang dimaksudkan adalah soal kerugian negara yang dialaminya nih Pak. Ya, makanya saya sampaikan kita gunakan TPPU ya. Nantinya tentunya kita berharap apa yang sudah dilakukan oleh almarhum S ini dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam misalnya aliran dana atau misalnya ada rumah atau misalnya aset-aset lainnya yang dapat kita rampas dan kita kembalikan ke negara, gitu loh. Oke, dan selanjutnya ini ada yang bertanya juga, PT Posfin dukung penuh tidak soal penyidikan Kejati Jabar atas tindak korupsi ini? Ya, dari berbagai informasi media yang saya dapatkan, sependek informasi yang kami peroleh, ya, PT Posfin mendukung untuk untuk pengungkapan kasus ini, ya. Kita berharap mudah-mudahan ke depan itu bisa terlaksana dengan baik ya. Kita bisa menuntaskan untuk mencari siapa saja yang harus bertanggung jawab selain saudara RDC, mantan manajer akuntansi dan keuangan dari PT Posfin periode 2018 hingga 2020 kemarin. Demikian. Oke. Nah ini ada yang bertanya, Pak Kejati, korupsinya ini 68,5 miliar apa 52,6 miliar di PT Posfin nih? Ya, jadi begini, untuk keterangan awal itu mencapai 68. Tentu kan kita ada proses untuk melakukan pemeriksaan, kita akan melihat berapa yang saat ini sudah bisa dibuktikan. Tentunya dalam penyidikan kita tidak boleh sembarangan, ya toh. Kita harus angka itu bisa dapat berkembang. Kita masih berjalan, penyidikan masih berjalan. Yang masih bisa dimintai pertanggungjawaban saudara RDC ini untuk alasan penahanannya saat kemarin itu kerugiannya mencapai 52 sekian. Tentu seperti kami sampaikan masih ada pihak-pihak lain yang akan kita mintai keterangan dan pertanggungjawaban, ya. Itu bisa saja berkembang mencapai 68 sekian, bahkan mungkin lebih ya. Cuman ya tentunya kita harus punya data dan fakta dalam hal ini apa yang menjadi fakta hukumnya yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tentunya kita tidak akan menyampaikan segala sesuatu yang tidak berdasarkan fakta hukum, keadaan material dari sebuah perkara. Demikian. Oke. Dan ini ada pertanyaan lain di mana
Ada yang bertanya terkait ini Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rahmat Jumadi ini mengatakan kehadiran Kejati Jabar sebetulnya bukan penggeledahan, akan tetapi ada permintaan dokumen dari pihak kejaksaan. Nah, ini yang mau ditanyakan adalah mengapa Direktur Utama Pos Indonesia ini mengatakan seperti itu nih Pak? Kami juga tidak bisa menanggapi itu ya, Iya, karena kami bukan dari Humasnya Pos Indonesia. Tentu beliau punya latar belakang sendiri menyatakan itu. iya. Yang jelas saat ini yang kami lakukan 14 September kemarin bukan melakukan penggeledahan, tapi adalah melaksanakan penahanan terhadap tersangka RDC, mantan manajer keuangan dan akuntansi PT Posfin. Demikian. Oke. Dan mungkin apakah ada informasi tambahan dan mungkin juga ada yang mau disampaikan nih Pak terkait kasus korupsi PT Posfin ini? Ya, pada dasarnya untuk kasus korupsi PT Posfin kita tetap bergerak, kita tetap akan melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan, dan kita berharap selain kita melakukan penghukuman, kita juga dapat mengembalikan kerugian negara karena cukup besar, dan ini merupakan sebuah sinyal kita menjadikan trigger efek kepada lembaga-lembaga lain, baik BUMN maupun pemerintah. Kita bersama-sama melakukan pemberantasan terhadap korupsi ini. Kami berharap kami bisa mendampingi, kami bisa melakukan walpam di intelijen, kami bisa melakukan penindakan. Tujuannya cuma satu, hukum dapat ditegakkan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kita berharap jangan ada lagi kerugian-kerugian negara lainnya yang muncul dari berbagai perkara korupsi. Demikian, Mas Bian. Oke, terima kasih Bapak Dodi Ghazali MLSH selaku Kasipenkum Kejati Jawa Barat sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang kepada kita pada pagi hari ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu untuk pembahasan lainnya ya. Salam untuk teman-teman yang bertugas di Kejati Jawa Barat. Terima kasih. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Dodi Ghazali MLSH selaku Kasipenkum Kejati Jawa Barat dengan pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu babak baru kasus korupsi Posfin. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa lebih membuka wawasan kita khususnya terkait dengan kasus korupsi Posfin yang kemarin baru saja diberitakan. Dan kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.